padang pasir. Mana yang pasirnya itu kalau diliwatin bisa tenggelam orangnya. Para beliau tajam ngerti wilayah-wilayah tersebut. Ahli obat-obatan. Lain dari itu, ahli perdagangan. Luar biasa. Ahli perdagangan yang menguasai. Bahkan perdagangan dunia Arab tidak di komplek Arab saja. Sampai ke daerah timur jauh, artinya Cina. Dan perkampungan Arab 3000 tahun yang lalu itu sudah ada di negeri Cina. Itu menunjukkan hubungan sampai dalam dunia perjalanan perdagangan. Disebutkan jalan itu disebut jalan sutra yang menghubungkan Yathrib sampai timur jauh. Sudah maju. Mengapa? Dicap jahiliyah. Kalau di dunia Arab, kalau orang mempunyai anak perempuan, itu malu. Sangat malu. Dianggap bukan lelaki. Tapi kalau punya anak lelaki, wah kayak lebih daripada hari raya. Bangganya luar biasa. Maka dari itu, ketika Rasulullah mempunyai anak perempuan, banyak ejekan-ejekan kepada Rasulullah dianggap abtar. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, yang menjawab bukan Nabi, yang menjawab langsung Allah Subhanahu. Inna a'atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Yang mengatakan Rasulullah abtar, dialah sendiri yang abtar. Jadi orang tidak kenal habaib, tidak suka, itu jangan kaget kalau zaman sekarang sudah dahulu pun sudah ada. Itu yang langsung menjawab siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa turunan baginda Nabi dari Fatimah bukan dari lelaki? Ini jawaban untuk dunia Arab. Karena orang Arab pada waktu itu sangat menyepelekan sekali kepada anak perempuannya. Dianggap abtar. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan keturunan baginda Nabi dari Sayyidah Fatimahuz Zahra. Loh itu loh keterangan. Makanya baca kitab jangan tanggung. Iya, mules kalau tanggung. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Begitu Rasulullah dilahirkan, sedikit-sedikit demi sedikit terkikislah kalimatul jahiliyah. Kedua, jahiliyah itu muta'assibin. Ta'assubnya terhadap gobail per gobail itu kuat sekali. Kelompok al itu, al ini, al atau bani itu sangat kuat pengaruhnya terhadap kelompoknya. Terkadang terjadi pertumpahan darah tidak masuk akal, perkaranya kecil yang tidak harus permusuhan atau pertumpahan darah. Itu diantaranya. Hanya ketersinggungan yang kurang berarti tapi dibesarkan. Kalau zaman sekarang mesti kata hoak atau digoreng atau dipepes atau gimana, nggak tahu. Nah, itulah. Sudah ketinggalan dari zaman bahala. Sudah ada. Sampai terjadi fitnah
pun mencari serba kesalahan Rasulullah SAW, jangan dikira dari dulu sudah ada. Lu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang Yahudi. Hadithul ifki itu ya masalahnya Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, yang selalu mencari kesalahan padahal tidak salah, digoreng oleh tokoh munafik ini itu tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Loh inilah pada waktu mau memasukkan Hajar Aswad saja, ke siapa? Masukkan aja Hajar Aswad ke Baitullah, itu pun hampir bertempur antar Gobail dengan Gobail, yang sebab apa? Merasa saya paling ter, saya paling ter, saya paling ter. Lamun paling ter mah mending. Iya mah ter wae. Iya. Itulah. Hampir saja pertumpahan darah. Padahal mereka orang-orang pandai. Orang-orang ngerti luar biasa. Kalau makna jahiliyah mutlak, saya anggap itu TK. Masih taman kanak-kanak. Tapi Quran yang diturunkan itu S3, di atas segala S3, S7 apa sudah keliwat itu. Tidak sebanding dengan yang keadaan TK. Maka dari itu tidak sekali-kali Quran bahasanya lebih istimewa karena dunia Arab pandai syu'ara, ahli syair dan luar biasa. Nahunya pinter, balaghahnya pinter, isti'arahnya pinter, kalimatul majaznya dia tahu, sampai menggunakan banyak istilah, banyak menggunakan dhamir ghaib dan sebagainya. Tidak menggunakan dhamir mukhatab saja. Apa sih itu dhamir ghaib mukhatab? Sudahlah, kalau dengarkan saja baik-baik saja ya. Nanti kalau bisa di pesantren baru nanti tahu ya. Itu harus tahu jurmiyahnya, sorofnya, sampai amritinya, ibnu akilnya, Joharatul Maknun dan lain sebagainya, balaghahnya, luar biasa. Terpenuhi syarat ini pada waktu itu. Maka begitu Quran diturunkan, ya ta'ajabun, hebat ini. Kalau dia bisa mengerti Quran luar biasa, berarti dia pandai. Bukan ke kategori jahiliyah. Sebab apa? Tahu isinya Al-Quran, tahu bahasa kalau TK tidak mungkin akan mengerti bahasa Al-Quran. Nah itu perbandingan, contoh saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Biar yang adzan, saya tidak menolak orang adzan ya. Tapi kita berbicara masih bab yang wajib, sunnah, jais untuk menjawab. Kayak kita mengajar masih babul wudu, arkanul wudu, mubtilatul wudu dan sebagainya. Terus saja mengajar, jangan berhenti sebab ini wajib. Yang sudah menjawab satu orang aja sudah cukup mewakili semuanya. Tidak berarti sama sekali tidak menjawab. Bahkan adab saja, la salam inda ta'am. Jangan kamu salam ketika orang itu sedang makan atau sedang mengajar. Ada kiai masih asyik mengajar lalu kita datang di situ, assalamualaikum. Ini mengganggu konsentrasi yang mengajar. Duduk dulu, setelah selesai pengajian, assalamualaikum. Setelah makan baru kita assalamualaikum. Gitu. Adab cara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di zaman itu tuh konflik antar suku-suku itu luar biasa.
Maka pada waktu berunding bagaimana memasukkan Hajar Aswad, saya paling utama, saling utama, hampir saja pertumpahan darah. Akhirnya mufakat, sepakat, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram adalah seorang pemuda dan orang yang bisa dipercaya, artinya jujur, itulah yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad. Cerita ini sangat populer. Tapi intinya daripada cerita tersebut bukan cerita, ini riwayat kuat. Ternyata subuh yang pertama kali masuk siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai, yang berhak adalah inilah orangnya, Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya Rasulullah ini untuk cinta, untuk contoh kita semuanya. Rasulullah tidak mempunyai sifat monopoli. Mungkin kalau saya diberi mandat, diberi kuasa yang berhak untuk masukkan Hajar Aswad, sudah pakai macam-macam segala. Ayo kita sendiri saja masukkan, selesai, kita dipercaya kok. Tapi Rasulullah tidak demikian. Menunjukkan akhlak yang luar biasa. Padahal pada waktu itu sebelum nubuah, artinya sebenarnya belum pengangkatan bi'tsah, masih pemuda Rasulullah SAW. Digelar surbannya, tokoh-tokoh dikumpulkan, ayo angkat bareng-bareng Hajar Aswadnya di tengah. Sudah menjadi pemersatu pada waktu muda. Dipercaya, mendapat kepercayaan sampai disebut Al-Amin. Diangkatlah oleh Rasulullah bareng-bareng, baru Rasulullah memasukkan Hajar Aswadnya. Semuanya bisa menerima, luar biasa. Nah kalau kita balik sekarang, kemana Al-Amin sekarang ini? Kemana Al-Amin? Orang yang jujur, bisa dipercaya, menjadi perekat umat, menjadi perekat bangsa, menjadi tuladan umat, menjadi tuladan bangsa. Kemana sekarang? Isinya mudah dikasih hoax, mudah dikompori, sedikit-sedikit rame. Malu rasanya kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita yang dianggap anak cucu baginda Nabi atau pewaris Nabi sebagai ulama. Muka kita besok akan ditaruh di mana di hadapan Allah dan Rasulnya. Kurang bisa bertanggung jawab. Yang diangkat menjadi pewaris sebetulnya menjadi teladan untuk umat. Menjadi perekat umat, menjadi lem umat, menjadi lem bangsa, perekat bangsa. Coba. Hampir kehilangan Al-Amin. Kita inilah harus pandai-pandai menjadi misi ummati, menjadi misi Al-Amin. Rasulullah tidak pernah meninggalkan doanya, selalu mau tidur yang dipikirkan ummati. Kalau bangun tidur, ya ummati. Berat untuk Rasulullah memikirkan beratnya umat yang ditanggung oleh umat. Dikira Rasulullah tidak merasakan, ikut merasakan apa yang ada dalam umat. Lah itu. Alaihima anittum, azizun alaihima anittum. Solusinya gimana? Harisun alaikum bil mu'minina ra'uf. Itulah. Luar biasa. Nanggung luar biasa.
Bisa tidak kita ini memberikan satu teladan, percontohan. Nah inilah Al-Amin Al-Amin ini. Misi umati yang penuh kasih sayang, merasakan apa yang terjadi pada umat. Bukan sekadar umat memikirkan umat di akhirat saja. Rasulullah memikirkan umat itu dari semenjak Rasulullah dia diangkat menjadi Rasul, bi'tsah sampai ila yaumil qiyamah, sampai ba'dal qiyamah. Dikira apa? Jadi ucapan baginda Nabi umati itu bukan di dunia saja, ilal akhirah. Dari dunia sudah diperingatkan oleh Rasulullah, sayati zaman, sayati umati. Berapa hadits itu? Solusinya Rasulullah memberikan solusi. Di akhirat pun Rasulullah memberikan solusi. Begitu bangkit dari kubur, yang ditanya pertama kali bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya. Kaifa ummati ya Jibril. Yang ditanyakan bagaimana keadaan umatku ya Jibril. Disuruh ganti pakaian yang luar biasa diambilkan dari surga, Rasulullah menolak. Yang ditanyakan siapa? Kaifa ummati ya Jibril. Bahwa iya kita belajar bagaimana keadaan umat sekarang ini, bagaimana keadaan bangsa ini, harus pandai-pandai mengambil contoh yang baik, suri toladan yang baik. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai tidak memikirkan itu saja, sampai tentang ekonomi. Rasulullah digencet luar biasa ekonominya sebelum hijrah, diboikot luar biasa, tapi Rasulullah tegar. Karena apa? Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dihijrahkan, bukan hijrah karena tuntutan perut, bukan hijrah karena takut. Hati-hati, salah menafsirkan. Hijrah itu semata-mata wahyu dari Allah Ta'ala. Andai kata toh ekonominya tidak diboikot, keadaan di Mekah pun tidak begitu, tetap Rasulullah dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena pada waktu itu Mekah kota bukan kota perdagangan, tapi kota ritual. Bukan kota ritual, ya namanya kota ritual untuk peribadahan. Dan pendapatan income-nya itu 1 tahun sekali dapatkan dari haji. Haji zaman jahiliyah beda lagi. Hajinya itu ada 2 kaum Hanif, yang tertib, yang rapi. Beliau yang iman kepada Allah Ta'ala, mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim. Tapi kaum jahiliyah yang satu sisi, kalau tawaf berbeda, tidak laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak perawan, tidak janda. Kalau tawaf harus telanjang. Itu dulu. Yang melarang keras siapa? Kakek Rasulullah SAW, Abdi Manaf bin Qusay. Itu yang melarang tawaf telanjang. Yang melarang tawaf dalam keadaan mabuk-mabukan dan telanjang diteruskan oleh Sayyid Hashim bin Abdi Manaf. Lah itulah. Penghasilannya 1 tahun sekali. Dihijrahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah dihijrahkan, bukan ngangkat pedang. Maaf, sedikit-sedikit jihad. Jihad tidak. Pedangnya hijrah diganti pembangunan sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana ekonomi. Dibangkitkan ekonomi, dibangkitkan pertanian. Kalau sekarang Allahu Akbar, bangun dong marketing yang banyak, pertokoan yang hebat, bikin mall, bikin supermarket, bikin Alfamart apa itu. Hah? Alfamart, iya. Coba ekonominya hebat, maju, apalagi kita lihat ada UKM tadi, ketua panitia
Ini bagian daripada melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, kepanjangan tangan untuk membangun ekonomi. Sebab tulang punggung bangsa ini, tulang punggung negara ini, diantaranya untuk pertahanan dan ketahanan nasional adalah ekonomi, pertanian, pendidikan, TNI, Loh, itu namanya pertahanan nasional. Ada oknum satu, bagaimana untuk menjatuhkan wibawanya Polri, jadi omong terus. Nanti TNI satu, oknum, omong lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya kepada TNI Polri. Tidak cukup dari itu, perdagangan, supaya ekonomi jatuh Indonesia gimana? Pertaniannya supaya kurang gimana? Nah inilah. Maka alhamdulillah dengan adanya UKM ini, saya singgung sedikit, corona biarlah berjalan. Kita sesuai dengan peraturan, tapi jangan sampai ekonomi kita terlantar. Ekonomi kita ambles. Jadikanlah corona pupuk untuk kami untuk memajukan ekonomi. Jadikan corona untuk pupuk pertanian kita sehingga ekonomi subur, pertanian subur. Setuju? Jangan ditakut-takutin. Awas corona nanti begini. Ya Allah, itu bukan Tuhan. Hati-hati, itu bisa mendekati kesyirikan kalau kita berlebihan nanti kepada corona. Loh, boleh jadi sebab, boleh tidak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Sudah cukup wah itu. Ikhtiar tetap. Paham itu? Pakai masker, yang cuci tangan. Islam sudah lengkap kok. Tiap hari cuci muka berapa kali? Yang wudhu saja per wudhu itu cuci muka 3 kali per wudhu. Nah kalau 5 waktu wudhunya berarti 15 kali 30 hari 1 bulan, berarti kita per bulan nyuci muka 450. Hebat. Corona baru cuci tangan saja belum tentu saben hari. Kalau ada acara cuci tangan pakai peraturan, ya wajar. Kita umat Islam sudah cuci tangan setiap bulan 450. Kurang apa? Mestinya kita memberikan contoh kepada dunia corona bahwa kita lebih mentaati, lebih jauh mengantisipasi dengan adanya corona supaya kita sehat semuanya. Itu jadi bukan jadi wadaan, jadi untuk mencacat, tidak boleh. Kita nih mau makan cuci tangan, bahkan tidak cukup cuci tangan saja, orang wudu cuci kaki tidak, kaki pun jadi sasaran kebersihan kok, sebab ini gudangnya saraf nih kaki nih. Makanya supaya stabil dicuci kaki kita tiap wudu. Sampai mau wudu berkumur tidak? Berkumur. Ada lagi yang menyucikan hidungnya untuk merubah enzim yang baru, berkumur. Untuk merubah pengaruh daripada ultraviolet yang ada di lubang hidung karena rambut kita ada di dalamnya, itu adalah penangkal ultraviolet. Kita sedot pakai air supaya bersih ultraviolet, mempunyai enzim yang baru. Itu Islam apa enggak luar biasa? Hah? Jadi dengan adanya corona harusnya kita menjadi sponsor, menjadi teladan. Karena kita sudah dididik masalah kesehatan dan bukan bergedel. Kok bergedel. Iya. Lah itulah.
Itu satu contoh yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo kita hidupkan ekonomi. Kita hidupkan pertaniannya. Indonesia makmur, Indonesia subur, tinggal kitanya. Negara lain sudah maju, kita masih ngurusi khilafiyah terus. Talqin, tahlil gak ada habisnya. Maulud, manakib jadi omongan gak ada habisnya. Nah kapan kita maju? Nanti kita milih yang satu, milih yang dua, milih yang tiga. Antar yang nyoblos dengan nyoblos satu, kenalnya lama. Beda pilihannya beda. Ari doana mah ukhuwah, pecah mah angger-angger baik. Jangan kita jadi orang yang memberikan tauladan contoh yang kurang terpuji, yang kurang baik. Walaupun beda pilihan tapi tetap kita satu Indo. Merah putih kita satu Indo. Nah kan harusnya begitu. Apalagi kita al-muslimin. Panutan kita baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dingin dah? Dingin dah? Dingin adem. Bukan ngompori. Lah inilah. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika hijrah baginda Nabi itu yang dibangun. Bagaimana supaya perdagangan maju? Diteruskan oleh para aulia dari mulai para sahabat. Di zaman Rasulullah sudah dibuka hubungan jalan sutra dari Yathrib ke timur jauh. Sehingga perdagangan ekonomi luar biasa sangat maju, tekstil sangat maju. Logikanya, saya mau tanya logika. Ibu-ibu itu kalau pakaian jilbab itu sekarang begini, pakaian gamis kayak jubah itu berapa meter, Bu? Seberapa, Bu? Tiga orang sini, Bu. 3 orang timur tengah tinggi-tinggi besar-besar dulu. Paling enggak 4 meter. Nah pada waktu itu harus pakai jilbab. Turun. Merapatkan. Supaya badannya enzimnya tidak pecah. Kalau kaum bapak dari pusat ini ke tuur, ke lutut ini, itu yang harus dijaga enzimnya. Ke atas tidak, tapi kalau kaum ibu dari ubun-ubun sampai telapak kaki harus dijaga enzimnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan, di samping ini perintah agama, ini aurat, tapi untuk menjaga awet muda kaum ibu karena enzimnya tidak pecah. Coba aja kalau rapi biasa awet muda, insya Allah mah suamina hantar kawin deh, insya Allah mah. Dan ninggalan istrinya, aduh, ben poinnya teh cantik garilis gitu, aduh, mana tuh? Itu diantaranya. Untuk menjaga stamina tubuhnya masih baik, karena apa? Enzimnya kita manfaatkan. Ada lagi, kalau ibu bapak masuk kamar mandi, sunahnya pakai kaki, bukan tangan kiri, bukan pakai kaki kiri dulu, karena kaki kiri ini hubungannya jantung, paru-paru sebelah kanan. Udara yang pengap yang lain sebagainya sebetulnya ngantem ke kita, masuk ke jantung, ditangkal oleh kaki kiri, sebab menghadap hanya di paru-paru sebelah kanan. Begitu kaki kanan melangkah, menghempas itu semuanya yang ukurannya menjadi penyakit. Nah itulah itu. Dan kalau orang sudah mandi, jangan dahulu kita gantian cepat masuk, antarakan sekian menit. Supaya apa? Udara yang keluar dari setiap tubuh manusia biar bersih dahulu. Itu. Tidak cukup dari itu saja. Makan harus pakai tangan kanan. Karena apa? Ada 2 urat nadi ini yang menghubungkan. Yang menghubungkan apa? Jantung dan otak kecil. Bakteri yang ada di sini ini membantu sekali.
di dalam pencernaan. Makanya kalau makan harus diperbaharui enzimnya, cuci tangan dahulu. Loh, itu Islam sudah sejauh itu. Nanti habis makan ini dicucuk, karena di sini ada racun yang luar biasa, mengantisipasi jenis penyakit apa saja kalau habis makan. Lasian dikurang disangki kurang dahar meureun. Biasa nambah gengsi, iya mah sunnahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh, tinggal nurutan gitu mah sehat insyaallah. Terus gampang aja ngomong terus, saya capek. Nah, itu satu contoh itu. Jadi banyak peraturan-peraturan yang menjaga kesehatan. Kalau Rasulullah menjaga kesehatan dalam makan saja, kalau lalap buah-buahan itu sebelum makan, bukan kita cuci mulut habis makan nasi kita kotorin lagi dengan buah-buahan. Tapi kalau menjaga kesehatan, makan buah-buahan itu sebelum makan 1/4 jam atau setengah jam itu baru cuci mulut istilahnya. Tapi kalau kita cuci mulut luar biasa. Habis makan ada yang pisang, ada yang apel, ada yang semangka dan lain sebagainya. Nah, Islam mengatur bukan cuci mulut pakai buah-buahan saja, cuci mulut ada yang istimewa lagi, pakai subhanallah, la ilaha illallah, pakai sholawat dan lain sebagainya. Ini cuci mulut supaya mulut kita itu bersih. Jangan mudah asal pinter ngomong saja, ngumpat ke sana, menuding ke sana kemari, tidak memberikan contoh di dalam perkataan. Kata-katanya kurang menjadi tuladan dan sebagainya. Karena apa? Mulutnya kurang tercuci dengan dengan salawat Nabi, dengan zikir. Itulah. Coba kalau sudah cuci mulut pakai air, kalau mau wudu cuci mulut lagi supaya terhias mulutnya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, subhanallah walhamdulillah, selawat lagi. Luar biasa. Ini mulut. Nah, misi ini dibawa oleh para aulia-aulia ke, ada yang ke Hadramiyah, ada yang ke Mesir dan lain sebagainya, khususnya negara tercinta ini Indonesia. Nah, itulah beliau-beliau berjuang, jangan dikira tidak. Bukan segi agama saja, di zaman sebelum Maulana Syarif Hidayatullah, sebelum Sunan Ampel, Wali 9, itu sudah para wali terdahulu, eyang-eyang Wali Salaban sudah berani melawan Portugis. Dihajar oleh para beliau-beliau. Walaupun toh akhirnya Malaka itu jatuh ke tangan Portugis. Apa sebabnya? Padahal tempat sumber untuk penyiaran Islam. Mengapa jatuh? Karena mudah dibenturkan dari dalam, dirusak dari dalam, menumbuhkan ketidakpercayaan di antara satu sama yang lain. Akhirnya mudah dihancurkan oleh Portugis 15-11 tahunnya. Nah, itu contoh sudah banyak. Jangan dikira. Demak luar biasa, Banten luar biasa. Mengapa tumbang setelah Sultan Trenggono tidak ada? Pecah belah antar keluarga, berebut kursi di antara satu sama yang lain, hantem-hanteman, akhirnya pindah Demak. Yang saya tanyakan kepada panjenengan semuanya, apakah rela apabila melihat Indonesia pecah belah? Jawab yang keras. Tunjukkan kalau kita mengatakan tidak. Jaga persatuan, jaga kesatuan, jangan mudah dikompori. Jelas ya? Ini contoh sudah banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah berjuang menghadapi Portugis tidak cukup. Masuk setelah Wali 9 tidak ada, VOC masuk. Terus sampai yang Sultan Agung Mataram, Sultan Agung Tirtayasa, kiai-kiai
khususnya diteruskan di zaman Diponegoro, Kiai Muhammad Kadaka Lengkong, Kiai Hasan Maulani Lengkong, sampai dikenal Kiai Hasan Maulani Manado, dibuang oleh Belanda ke Manado. Diponegoro, Sedot Prawiro Tirjo, Kiai Mojo, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang dibuang oleh Belanda. Hingga diteruskan generasi oleh Pak Jenderal Sudirman, oleh zaman itu Pak Soekarno, dan lain-lainnya. Tidak menafikan. Kemana sejarah ini? Kemana sejarah ini? Kita tahu bendera merah putih sudah berkibar. Tegaknya sangsaka merah putih. Apakah kita pernah andil untuk menegakkan merah putih? Jawab. Kemana tahun 45 apa bapak-bapak kita ini sudah lahir? Dan 47 kita sudah lahir. 48 ada apa kita sudah lahir? 65 paling jawabnya saya masih kecil sebagian. Sudah tertata oleh beliau-beliau, tinggal kita mempunyai kontribusi. Jangan sampai kita menjadi umat mengecewakan para beliau-beliau, para ulama-ulama pendahulu yang telah ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari penjajah dan kebodohan, dan mengecewakan para beliau-beliau yang sudah taman pahlawan atau di luar taman pahlawan yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini. Malu rasanya. Kok mudah dibenturkan, mudah begini, mudah begini. Andil, ayo bangun Indonesia bareng-bareng. Ekonominya, pertaniannya supaya maju. Harusnya begitu. Jangan kecewakan para beliau-beliau. Apalagi nanti 10 November hari peringatan pahlawan. Ayo korek introspeksi. Kita pernah andil apa? Mempunyai kontribusi apa untuk bangsa ini, untuk republik ini? Boro-boro manggul bedil, bambu runcing dihente. Ya, prihatin kalau melihat sekarang ini. Prihatin sekali. Maka dari itu dengan adanya hall sangat penting untuk menguak mutiara-mutiara terpendam. Hallnya Buntet, hallnya Bendokerep, hallnya Gedongan, Babakan, Ciwaringin, dan lain sebagainya. Sampai hall Sindangan, Dituk, hallnya Ki Mukoyim, atau hallnya Ki Ardi Sela, sampai di zaman hallnya Al Habib Toha. Putra Panglima, satu sisi ayahnya Habib Toha, Syekhul Akbar, terkenal gelarnya Syekhul Akbar ing Tanah Jawa. Jawa dulu sampai Malaysia, Bu, para bapak. Syekhul Akbar ing Tanah Jawa. Senopati Agung ing Mataram, Tanah Jawa. Itu ayah beliau. Putranya 8, satu pun tidak ada yang mentah. Yang paling kecil kakeknya Habib Thohir ini, Habib Abu Bakar bin Hasan, adiknya Habib Toha. Itu. Ada lagi Habib Muhammad bin Hasan, pejuang besar, bin syuhada. Maka Habib Toha diperintahkan oleh ayahnya tinggal di Cirebon. Dengan pasukannya tinggal pertama kali di Palimanan sampai 1 tahun di Ciledug, baru beliau pulang ke rahmatullah. Itu perjuangan beliau banyak. Kalau saya terangkan riwayat hidupnya beliau bisa sampai pagi. Kita nyandoer, panjenengannya tidur. Nah, ini. Ayo kita ambil ketauladanan beliau. Ketauladanan beliau kita ambil, kita tiru bagaimana kasih sayangnya beliau kepada fuqara wal masakin. Beliau mempunyai warothah dari ayahnya itu 70 hektar. Tapi 1 butir panen padi tidak pernah masuk ke beliau. Untuk kepentingan ummah fuqara wal masakin. 1 butir nasi tidak masuk. Dan setiap 3 bulan sekali beliau mendapat kiriman dari India, dari mana, pecinta beliau. Beliau pernah jasa di sana, besar jasanya, mengirimkan, dibagikan fuqara wal masakin, karungnya tidak tahu kemana, kapalnya pulang kosong. 1
butir nasi pun wala 1 dirham beliau memiliki itu. Itu perjuangan beliau. Dan banyak lagi. Maka dari itu sekali lagi perlunya mencatat sejarah. Jangan sampai kita kehilangan mutiara-mutiara yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat para bapak, para ibu dari Banten saja dulu, dari Banten ke Jawa Timur itu per sekian kilometer tanah Jawa ini dipagari oleh mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya. Dari mulai Cikadun, terus yang di Merak, terus yang di Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf di Kalangan, terus sampai ke Sayyid Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Kampung Bandan, sampai luar Batang, sampai Syekh Kuro, sampai terus merintis ke Gunung Jati, dari Gunung Jati terus ke Sunan Panggung Tegal. Masih banyak lagi, saya cegat saja ini. Dari Sunan Panggung sampai Maulana Maghribi Pekalongan, dari Pekalongan terus Maulana Maghribi Semarang, sampai ke Demak, sampai ke Jepara, letaknya di pesisir semua, sampai ke Gresik, sampai ke Banyuwangi. Isinya para wali Indonesia, luar biasa itu. Nah, tapi sebagian sejarahnya kemana? Saya sering mengulang-ulang. Namanya orang memperingatkan kan tidak ada salahnya walaupun mengulang. Yang ada itu ya kami paparkan itu. Coba kalau Gunung Jati itu kira-kira ya ada Syarif Hidayatullah mau ziarah kepada siapa? Tidak ada Sedatul Kahfi. Orang ramai ziarah semua itu kan tujuannya ke Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh muslim, separuh non muslim, kan ada tempatnya kan. Yang pakai menyan sendiri, pakai lilin sendiri. Yang kita tahlil, ada tahlil yang panjang, ada yang ngebut, ada yang berat suaranya. Ada yang santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi yang pelompokan. Ada lagi yang lain. Ada jalan. Tidak ada yang pasea. Ente ayah na pasea teh ente. Ulah gajang-gajang ting adu medikir. Berat itu. Yang satu mengatakan, kamu kalau dikir jangan berat-berat begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang sebelahnya biasa santai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan berat-berat. Ini biasa saja seperti saya. Yang satu ngomong rombongannya, loh saya mantepnya begini kok. Sudah ongkong baik, ini tuh 2 orang masih ribut masalah suara, yang belakang ini ngebut. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belok ke belakang ini lagi ngebut. Katanya ngebut, kalau saya tidak ngebut dapat banyak. Ya, ada lagi yang lucu lagi, orang yang datang rombongan tinggi besar badannya, ngetop. Ini speakernya dikempit di sini kan, hampir tidak kelihatan karena gemuknya. Saya kira wah ini bahaya ini, suaranya bahaya. Saya nyingkir aja dulu lah, takutnya suaranya bisa. Tidak tahu suaranya. Inilah antaratin apa yang Mustafa ini. Saya kira sesuai dengan tingginya orangnya, nggak tahu suaranya cempreng. Inilah antara tiap minum istamanya Al-Fatihah. Tapi kalau tidak ada begitu nggak rame, asik. Jadi kita bisa melihat tamunya Syarif Hidayatullah itu macam-macam, tapi orang mati saja sudah bisa mempersatukan orang. Bisa membuat ekonomi kerakyatan rame. Coba kalau Gunung Jati nggak ada Syarif Hidayatullah sebabnya. Apa nggak ada pasar-pasar itu? Nggak bakal ada. Sebab semua menunggu tamunya penziarah Syarif Hidayat sampai ke Sedatul Kahfi. Berarti orang sudah meninggal sekian ratus tahun masih bisa sebab membuat ekonomi
kerakyatan. Nah, panjenengan sama saya buat apa? Buat apa? Ribut terus. Ya, itu kapan majunya? Berarti kita kalah dengan orang mati, malu ah. Nah, inilah kita mengambil keteladanan yang harus kita pakai. Jangan sampai dengan adanya melenturnya ekonomi dan lain sebagainya, pihak-pihak yang tidak senang dengan Indonesia, oknum, saya katakan oknum yang tidak senang dengan keutuhan Indonesia, keutuhan bangsa ini, pengompor ini supaya Indonesia pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Harus jaga, harus benar-benar paham. Kalau sudah paham ya cukup, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar doanya ditutup sama ami saya ini, Habib Thohir ini. Alhamdulillah, kepada beliau disampaikan terima kasih, langsung ditutup dengan doa oleh beliau yang mulia Maulana Al-Habib Thohir. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa ila rijalil ghaib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi hadha du'a wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anta babullah wa lam yakul lahu babul ghairuk, ji'tuka mustaghfiran min adh-dhanbi mutashafi'an bika ila rabbi. Ya Rabbi, inni amantu bika wa bi rasulika wa amilna bi kitabika wa sunnati bi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawassul ilayka bin nabiyyika nabiyir rahmah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila rabbika fi qada'i hajatina hadhihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka wahhab. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, wahab li ya wahab ilman wa hikmatan wa lirizki ya razak kulli musahilan bisirri wal asrari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb, هذا دعاء كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تحلف الميعاد. ببركة خفضها بالناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربنا استجب لنا آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, terutama kepada para bapak saudara sekalian, beliau yang mulia Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya dan juga Maulana Habib Thohir
akan menuju ke makbarah. Oleh karena itu mohon untuk tidak bersalaman demi tertibnya acara ataupun lancarnya akses. Mohon untuk dijaga kepada tim banser pengaman untuk bisa menertibkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan seluruhnya senantiasa membawa manfaat maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku pemandu acara dari mulai awal sampai akhir masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon diberi